Pada 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington, August. Apa benar yang kudengar barusan pengaruh pemerintah? Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Terima kasih. Kata, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Soal kemerdekaan sudah disampaikan kepada DPKI. Tapi menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PKI? Apa maksudmu Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Artinya Indonesia sedang dalam berada kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi dulu Bung Karno terlebih dahulu? Itu yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumah untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk. Terima kasih. Dan kemari. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945 pukul 12 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukan tindakan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Karena kita akan diparangi, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada perubahan. Kalian sekarang tidak bisa menunggu soal ini. Tak usah Anda bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan secara baik-baik. Kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung. Jika benar, Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan jika kita sendiri bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita dapat bertahan sendiri setelah mereka tanpa mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Ini Bung, malam ini. Nah, ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan ada banyak pertumpahan darah.
Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka untuk melakukan proklamasi. Culik? Kita bawa mereka ke satu tempat untuk membujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Sudancio Sugeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah kau memberikan keamanan untuk kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk itu, kita akan menggunakan rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta pegang kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyebu kota. Apa yang Anda bicarakan? Kita tidak bisa melawan Jepang. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus berikut dengan kami. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktu mau habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya ikut pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Mau kalian sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan kami juga masuk proklamasi. Hatta, ternyata kamu di sini juga. Mereka membawa kemari. Mereka membawa Guntur dan Fatma juga. Iya, benar. Kami sebenarnya ada apa? Ibu, kami membawa anak berdoa sini karena ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah. Mengapa kamu mudah percaya dengan kabar ini kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu. Kami ingin mereka harus jadi pelajar kami sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita mereka atas hadiah Jepang, kita harus membutuhkan Jepang. Kita bisa lihat lagi. Ada apa saya? Mengapa kau tak mengaku itu? Ada Tuan Sukarjo. Dia memaksa masuk untuk menyebut Bung Karno. Aku akan keluar menemuinya. Bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Kenapa menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada.
Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bu. Mengapa? Karena para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu izinkan aku untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal dan saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi benar berita adanya Jepang menyerah. Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Sahri sudah memberitakan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Bu Hatta. Kalau gitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti kehendak kalian. Kami pulang, lihatlah mundur sedang nangis dari tadi. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Benar, saya berjanji akan mempertaruhkan nyawa demi mereka. Apakah aku bisa memegang ini itu? Tentu saja. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sudah sampai di Jakarta, Bung. Marilah kita ke rumah Laksamana Meida untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi aku ingin mengantar anak istriku dulu. Baiklah, mari saya antarkan. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpul IR Soekarno, DRS Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Ya, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan tanda tangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini. Tolong sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya.
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Merdeka!